kelas 10E4 ingin menjelaskan materi mengenai produksi. Tahukah Ibu Guru dan teman-teman apa itu produksi? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Namun, dalam konteks ilmu ekonomi, produksi adalah kegiatan menambah faedah suatu barang atau menghasilkan barang yang lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Produksi terbagi menjadi dua, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang ialah kegiatan menambah faedah suatu barang yang dapat mengubah sifat dan bentuknya. Barang konsumsi adalah barang yang sudah dapat dikonsumsi. Barang modal adalah barang yang digunakan untuk menciptakan barang berikutnya. Selanjutnya adalah produksi jasa. Produksi jasa dibagi menjadi dua, yaitu jasa yang langsung memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. Contoh dari jasa yang langsung memenuhi kebutuhan ialah pergudangan, perbankan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari jasa yang tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan ialah perawatan, dokter, pengajaran dari seorang guru, pertunjukan musik, dan pertunjukan sulap. Tujuan produksi bagi manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran. Lalu bagi perusahaan ialah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan antara perusahaan. Lalu ada faktor produksi. Faktor produksi terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama ialah faktor produksi alat. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian. Lalu ialah faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat digunakan untuk memproduksi barang. Contoh dari produksi alam ialah 1. Air. Air dapat digunakan untuk meminum atau memasak dan lain sebagainya. Yang kedua ialah tanah. Tanah dapat digunakan untuk menjadi lahan pertanian. Lalu yang ketiga ialah sinar matahari. Sinar matahari dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Lalu yang keempat ialah udara. Udara dapat dilakukan untuk penyegar ruangan dan sarana perhubungan udara dan lain-lain. Masih banyak lagi faktor produksi alam yang dapat teman-teman ketahui. Selanjutnya ialah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja tidak kalah pentingnya dari faktor produksi lainnya. Faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerjanya. Ini dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja yang terdidik, ialah tenaga kerja yang harus melakukan pendidikan dalam bidangnya masing-masing, seperti insinyur, dokter, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ialah tenaga kerja yang terampil. Ini adalah salah satu hal yang harus dipelajari dan terampil dalam bidangnya masing-masing. Contohnya tukang las, tukang listrik, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ialah tenaga kerja yang tidak terampil dan tidak juga terlatih. Ini adalah salah satu faktor tenaga kerja yang sama sekali tidak membutuhkan pendidikan. Contohnya penjaga sekolah dan tukang sapu. Selanjutnya adalah tenaga kerja menurut sifat kerjanya yang dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani ialah tenaga kerja yang menggunakan pikiran dan perasaan. Contohnya guru, editor, dan pengacara. Lalu tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang membutuhkan kekuatan fisik. Contohnya tukang las, pengayuh becak, dan sopir. Ialah faktor produksi modal. Faktor produksi modal berfungsi sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Selanjutnya adalah faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat.
Sekian presentasi dari saya, Aura Viladea Bustepu. Saya mengucapkan terima kasih. Hope you do.